Shalom, Horas. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan menikmati hari baru, anugerah baru yang daripada Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang terus melingkupi hidup kami. Bapa, kami bersyukur mulai dari tadi malam hingga pada pagi hari ini, penyertaan Tuhan selalu kami rasakan dalam hidup kami. Kasih dan kemurahan Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Dan saat ini ya Bapa, dengan hati yang bersyukur, hati yang rindu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dan kuduskan. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan, pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya ulangi sekali lagi. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mono di bahasa Batak di Dona Songonon, ima natar surat sian 5 Musa, pindu tolu pusada ayat 8. Ai Jehovah sadiri mardalan di hadapanmu, ibana madongan iho. Dan tagaman marsomu-somu ibana midaho, manang tadi kolorna, unang ho tahuton jala unang ho budoro. Tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah penyertaan Allah yang setia. Penyertaan Allah yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sering sekali dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita pernah merasakan apa yang namanya ketakutan atau kegentaran dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dan tantangan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa tidak mampu melewati semua ini. Atau ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan di mana kita dipercayakan sesuatu hal untuk kita lakukan, tentu kita pasti merasa khawatir dan takut. Apakah kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik? Yang menjadi pertanyaan, mengapa ketakutan dan kegentaran ini sering terjadi dalam hidup kita? Jawabannya adalah karena kita terkadang terlalu fokus pada kelemahan-kelemahan kita, pada apa yang ada di diri kita. Namun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, kita akan melihat ketakutan dan kegentaran itu ada saat dimana Musa mempercayakan kepemimpinannya kepada Yosua untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel pada saat membawa mereka keluar
dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Perlu kita ketahui, Yosua yang pada saat itu masih muda tentu mengalami ketakutan dan kegentaran. Ia sendiri selama Musa memimpin bangsa itu telah menyaksikan bagaimana sebelumnya pergumulan Musa dalam memimpin bangsa itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang keras kepala atau tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau dipimpin dan selalu menggerutu atau mengeluh. Tentu dengan mempertimbangkan hal ini membuat Yosua menjadi patah semangat, takut, khawatir ketika Musa mempercayakan pelayanan besar ini kepadanya. Tidak hanya itu, Yosua juga tahu bahwa ke depannya mereka akan menghadapi musuh besar yang tangguh dan jauh lebih kuat dari mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu. Untuk itulah, di tengah-tengah ketakutan dan kegentaran Yosua itu, Musa menguatkan Yosua guna meyakinkan dia untuk melanjutkan kembali pelayanan ini dan memimpin bangsa Israel. Musa meyakinkan Yosua dan umat Tuhan tentang kehadiran Tuhan yang tetap bersama-sama dengan mereka. Maka dalam perikop ini, ayat 1 sampai ayat 8, pasal yang ke-31 ini, Musa beberapa kali mengulangi pesan ini kepada Yosua dan bangsa Israel. Tidak hanya satu kali, bahkan 2 sampai 3 kali. Kita bisa melihat dan membaca ini di ayat yang ke-3 sampai dan yang ke-6. Kemudian Musa mengulangi lagi memberikan kata-kata peneguhan kepada Yosua di ayat 8 dengan memberikan sebuah penekanan. Ini berarti Musa ingin Yosua dan bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan Allah sendirilah yang akan menyertai perjalanan mereka. Di tengah-tengah ketakutan dan kegentaran Yosua memimpin bangsa ini, Musa mengingatkan, Musa memberikan peneguhan, kekuatan bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan mereka. Sehingga pada ayat 8 merupakan klimaks penegasan Musa. Tidak hanya itu, Musa dengan jelas memaparkan bagaimana Tuhan menyertai mereka dan dengan berjalan di depan mereka, menyertai mereka dan tidak meninggalkan mereka. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, di dalam menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, persoalan hidup. Kita sering atau mungkin kita saat ini sedang bertindak seperti Yosua di dalam ketakutan dan kegentaran menghadapi semuanya itu. Kita lupa dalam setiap pergumulan kita ada Allah yang lebih besar dari apapun. Sebagai orang percaya, anak-anak Allah, kita memiliki Roh Allah yang berdiam di dalam hati dan pikiran kita, yang selalu memberi kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan dan tantangan hidup tersebut. Seperti Yosua yang terlalu fokus pada ketakutan dan kegentarannya, dia melupakan Allah yang memimpin Musa ketika membawa bangsa itu. Penyertaan Allah yang bersama-sama dengan Musa tidak lagi dipandangnya.
Itu semua karena dia terlalu berfokus pada kekuatannya sendiri. Untuk itulah Musa menguatkannya. Karena Allah sendirilah yang berjanji akan berjalan di depan kita, menyertai kita, tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Jikalau kita tetap mengandalkan dan memandang kepada Allah dalam setiap pergumulan kita, pergumulan apapun itu, baik itu dari masalah ekonomi, sakit penyakit, pendidikan, atau pergumulan berat lainnya yang mungkin kita merasa orang lain tidak bisa memahami, dengan memandang kepada Allah, maka kita akan dikuatkan dan dimampukan dalam menghadapi semua itu. Mari mulai saat ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, meletakkan Tuhan yang pertama dalam berbagai hal kehidupan kita. Karena anugerah dan penyertaannya akan selalu ada bagi orang yang mencari Dia. Untuk itu, jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita dan penyertaannya setia di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan ini. Secara khusus melalui firman-Mu kami diteguhkan kembali dan dikuatkan. Seperti Musa menguatkan Yosua untuk tidak takut dan tidak gentar akan berbagai tantangan yang akan dihadapinya ke depan, karena ada Engkau Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai, tidak membiarkan, bahkan meninggalkan kami sedetik pun. Itulah juga yang Tuhan yang akan kami imani dalam perjalanan hidup kami, ketika pun tantangan dan persoalan itu datang menghampiri kami. Kami mau tetap memandang Allah, meletakkan Allah yang pertama di dalam hidup kami, maka dengan demikian kami akan dikuatkan dalam menghadapi berbagai pergumulan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang ada di kota Parapat ini. Berkati orang tua di dalam usia yang sudah lanjut, berikan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati orang-orang yang di dalam pekerjaan, agar mereka juga bekerja dengan melayani Engkau Raja di atas segala raja. Berkati juga adik-adik, bahkan seluruh anak sekolah yang di dalam dunia pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Berkati, beri hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami ya Tuhan. Berikanlah kami semua di kota ini kedamaian yang daripada Tuhan, ketentraman, hingga kami bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk aktivitas kami di hari ini, biarlah Tuhan yang terus menyertai memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.